Selamat pagi sahabat Bang Oni. Jumpa lagi di Bob Bang Oni bertanya. Dan pagi ini Bang Oni sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bang Sain bin Kinan. Siapa Bang Sain bin Kinan ini? Kita akan tanya langsung kepada beliau, tamu spesial Bang Oni. Selamat pagi Bang Sain. Selamat pagi. Bin Kinan. Bin Kinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kagak boleh bersentuhan. Iya. Masih PSBB, ada jarak. Ada jarak. Biar kata jarak tapi kita tetap Sudah. saudara. Bang Sain, Iya. keren banget nih tampilan nih. Biasa aja Pak. Terima kasih udah datang di acara Bob Bang Oni bertanya. Bang Oni pengen ngegali mengenai kegiatan Bang Sain. Bang Sain ini profesinya sebagai penggali kubur. Penggali kubur. Penggali kubur. Iya. Sudah berapa tahun jadi penggali kubur? Kalau dihitung-hitung 20 tahun Pak. Hah? Tapi rasanya sebentar. 20 tahun sebentar. Rasanya. Iya, benar. 20 tahun berarti dari tahun 2000 dong? Tahun 2000 Pak. Oh, Gitu. tahun 2000. Nah, sebelum tahun 2000 apa Pak? Dulu saya- Yang dikerjain sama Bang Sain? Dulu saya di Jakarta. Jakarta. Iya. Ngapain? Kerja ikut abang saya punya mertua orang Jakarta, tukang sate. Hah? Wah. Dagang sate? Iya, saya ngikut. Bang Sain, di tengah pandemi corona, bagaimana kehidupan Bang Sain menata hidup? Kan profesi sebagai penggali kubur. Iya. Tapi, dirasakan nggak sama Bang Sain dengan keluarga nih? Kondisi sekarang ini sulit, apa-apa sulit? Ya kalau soal sulit Pak, ya Masya Allah ya benar-benar sulit. Tapi kalau kita nganggur sama siapa? Kita ngomong sama orang lain juga sama, dia bilang gitu. Susah juga ya? Susah juga, lu gua mau ngomong sama gue, ya percuma. Dia bilang gitu ntar. Lebih baik saya ya apa adanya aja kita urus ya, rasakan. Yang penting keluarga kita pada sehat. Oke, Saya mintanya itu aja. nih, sahabat Bang Oni, rasa optimis lah yang harus dipegang dalam kondisi seperti ini. Seperti Bang Sain ini. Bang Sain, kan sampai tahun 2000-an ya ikut dagang sate. Setelah itu jadi penggali makam atau penggali kubur. Iya. Di TPU mana? Di TPU Makam Mangga, Makan mangga di Komplek Aztek, Lengkong Gudang Timur. Lengkeng Gudang Timur. Oh, itu bukan TPU umum pemerintah yang di pemerintah bukan ya? Bukan, itu TPU umum tapi buat orang Lengkong Gudang, termasuk orang Lengkong Wetan, termasuk Poncol tuh, orang Lengkong Wetan. Oh, Gitu. Karena asal usulnya, berabot berebetnya ada di Lengkong Wetan, ada di Lengkong Gudang. Serpong. Serpong tuh. Oke. Di TPU ini kegiatan penggalian kubur oleh Bang Sain dan teman-teman ada sehari satu atau seminggu berapa kali? Ya nggak tentu Pak. Maksudnya nggak tentu. Ya namanya orang meninggal, kapan kita doain meninggal Pak? Mudah-mudahan kan sehat doaan saya. Enggak, kalau Bang Oni lihat di TPU Tanah Kusir, TPU Jeruk Purut tiap hari ada tuh yang dimakamin. Ya itu iya, itu kan dari seluruh Jakarta. Oh. Kalau saya kan hanya Lengkong Gudang sama Poncol. Paling ya seminggu satu, kadang-kadang sebulan nggak ada sama sekali. Oh, ini berarti bukan tenaga honorer atau tenaga dari dinas pemakaman bukan ya? Nggak ada Pak. Oh. Gitu-gituan. Saya tuh nggak pernah disentuh-sentuh begituan Pak. Oh, jadi petugas penggali makam ini ya sebagai ya kerjaan ibadah dan kerjaan lah ya. Gitu ya. Terus dapat uangnya dari mana, Pak? Kalau Gimana ya Pak ya? Kalau kita ngomong katanya kita minta bayaran, ya emang nggak ada bayaran. Kalau itu kita hanya minta sukarela Pak dari orang keluarga almarhum yang meninggal. Dia mau kasih berapa aja ya? semampunya. Iya, semampunya. Iya, yang namanya orang gali kok. Kita nggak gali juga kan kita mah nggak makan. Nah, kalau cuman seminggu ada satu, sebulan ada 4 gimana tuh? Ya kita kan punya usaha lain Pak. Oh, alhamdulillah punya usaha lain. Apa tuh usahanya? Saya ternak ayam Pak di belakang rumah saya sendiri. Ternak ayam sendiri atau penggedean atau apa? Penggedean. Penggedean. Ya, saya ambil bibit. Ayam broiler. Ayam beler. Berapa ekor sekali itu ngegedein? Kadang-kadang 1000. Kadang-kadang ya kalau lagi harganya bibitnya murah saya isi 1.500. Kalau bibitnya agak mahal saya isi 1.000. Nah, ini dialah kreativitas.
buat nambahin. Tadi Bang Oni pikir Bang Sain ini kerjanya cuman memang hanya penggali makam. Tapi sedih kalau tadi dengar belum tentu seminggu ada 1, sebulan ada 2. Bagaimana penghasilannya buat keluarga? Iya. Tapi rupanya ada penghasilan lain, yaitu ternak ayam broiler ya. Iya. Ini ada bohirnya? Maksudnya Ada bosnya. ada bosnya nanti yang nampung. Iya, saya pokoknya tahu yang gedein. Pokoknya abang nyediain tempat, ngegedein pakan juga dari bos? Dari bos semua. Oh, oke. Panen, bawa sama dia semua. Bagi hasilnya gimana? Bagi hasil bagaimana ya timbang. Hasilnya belanja berapa, pemasukan berapa, sisanya saya. Tapi kan kondisinya dari bulan Februari, Januari, Maret ini kondisi COVID-19 ini, lihat aja kemarin Bang Oni lihat harga ayam Iya. per kilo 7.000. Bagaimana tuh Bang? Coba Abang cerita. Tuh, Bang. Untung nggak dengan per kilo 7.000 Cuman harga daging? bisa nangis aja Pak. Hah? Bisa nangis. Kenapa nangis? Ya sekali rugi, bibitnya 7.000. Oh, bibit ayam itu 7.000. Saya ngisi 7.000. Oh. Dipanen 8.000 dagingnya. Gimana kita ampun Pak. Oh, jadi ayam ini gedein sebulan? Iya. Dari bibit sampai sebulan lebih dikit ini bisa dapat daging 1,5 1,5 kilo. Iya. Lah kalau sekilo 7.000, Iya. paling cuma dapatnya paling banter 10.000, 9.000 ya? Iya. Belum biaya pakan, belum tenaga. Ya benar, hanya Rugi nangis. dong? Ya, mau kata apa Pak? Katanya kalau orang usaha, udah berani untung, berani rugi. Kata orang ya, pernah ngomong, berani untung, berani rugi lu usaha mah. Ya kalau rugi begini katanya, ya udah. Kalau enggak, selama corona istirahat aja dulu dah. Dia bilang. Oh, jadi mulai bulan apa istirahat gedein Januari, ayam? Hah? Januari dah. Saya Januari udah mulai istirahat. Januari, Februari, Maret, April, udah 4 bulan 4 Bang. bulan. Harusnya saya Setelah 4 bulan ini Abang untuk menghidupi rumah tangga nih apa? Kan pembali makam juga nggak seminggu sekali. bagus anak pada jadi Pak. Alhamdulillah. Anak berapa Bang? Anak 3. Udah gede-gede semua udah bekerja. Alhamdulillah. Bang, kembali ke profesi Bang Sain mengenai penggali kubur ya. Iya. Kalau menggali makam itu Bang Sain melakukannya di siang hari atau malam hari? Enggak tentu Pak. Orang meninggal susah Pak. Kita nggak tahu umur. Lah Allah iya, yang orang punya. meninggal mah nggak ada yang tahu, itu mah kuasa Allah. Iya. Jadi bisa siang atau malam gitu ya? Orang nyuruh jam 5 sore sebelum maghrib, ya harus. Selesai jam berapa? Kadang-kadang habis isya. Oh, paling malam bikin gali Tidak. kubur apa jam berapa? Itu paling malam Pak sampai jam 10 Pak. Kadang-kadang saya jam 10 masih di dalam lobang Pak. Bentar Bang Sain. Ini menarik nih, sahabat Bang Oni. Gali makam kubur malam hari, Iya. paling malam bisa sampai jam 10. Jam 10 malam. Itu boleh cerita nggak gimana suasananya gali makam atau gali kubur di siang sama malam hari? Coba ceritain. Ya memang begini Pak. Kalau soal gali makam mah mau siang mau malam kalau udah biasa, udah nggak kerasa Iya. apa-apa, biasa aja. Tapi teman-temannya biasa. Gua takut juga nih katanya. Malam-malam lu udah yang turun dah. Iya, gua turun tenang aja. Tuh tapi jangan pergi, gua kata gitu. Oh. Gitu Pak. Ya namanya urusan, ya namanya kan supaya kita ada hiburan di dalam, ya Pak. Iya, Kalau iya. nggak begitu, wah tegang dong. Iya Oh. malam-malam hanya lampu 1, Oh. lampu neon 1, setengah kuburan, bagaimana nggak tegang Pak? Iya. Terkayak di film-film ya. Nah. Lagi asik kubur, nggak tahu temen yang di atas nungguin udah kabur. Ah, Dia itu, asik, iya. disangkain temen yang nungguin pas nengok ya. Ya, itulah Oh. suka dukanya. Bang Sain, Bang Oni pengen tanya lagi tapi ini lebih ke pribadi nggak apa-apa ya? Iya. Ya pengen tanya. Kalau keluarga wafat, kemudian setelah memakamkan, biasanya Bang Sain bisa dapat uang berapa dibawa ke rumah dari hasil menggali makam? Kadang-kadang begini Pak, kan orang mah ada yang Mampu ada enggak? ada yang mampu, ada yang enggak. Iya. Istilahnya urusan begituan mah. Kita bilang sukarela. Ya itu mau dikasih berapa aja, saya terima. Dia bilangnya gitu. Saya kan ada berapa orang Bang Sain? Seumpamanya 4 orang. Istilahnya dikasih sama dia nih buat beli sabun
Bukan bayar ini mah, dia bilang. Oh, tanda ini Ini aja. tanya terima mata, terima kasih buat beli sabun sama beli sampo, ibaratnya kan begitu kata dia. Iya. Ini saya ngucapin terima kasih banget Bang Sain. Dan Jadi- saya ya bilang, iyalah, ya namanya urusan begini kita juga belum tentu. Bang Sain, apa yang Bang Sain kerjakan ini menurut Bang Oni adalah amal ibadah. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan amal ibadah ini bisa ngalir terus. Amin, amin, Bang. Ini hampir sama kayak profesi guru nih. Guru ini profesi tanpa tanda jasa. Iya, Memang ada gajinya. ada gajinya. Tapi ilmu yang diberikan kepada muridnya, jika dimanfaatkan muridnya itu menjadi modal, ngalir terus amal ibadah. Mudah-mudahan berkah terus ya buat Bang Amin, Sain. amin, amin, amin. Jadi kadang-kadang Bang Oni ngeliat gini sedih sih ya. Maksudnya apa ya? Salut sama profesi-profesi kayak Bang Sain. Tulus, ikhlas ya Bang Sain ya. Ikhlas, saya benar-benar ikhlas. Urusan gini Pak, urusan saya bilang, karena kita juga bahannya mati juga. Saya bilang, kalau saya nggak ikhlas, dan ntar saya mau siapa yang mau nggalin saya bilang gitu, teman-teman saya. Gitu. Teman semua pada ngomong gitu, ikhlasin aja urusan gini mah katanya. Insya Allah rezeki mau dari mana ntar ada yang banyak. Bener Pak, ada aja. Ada aja. Orang Oke, Bang mau Sain. rezeki mah. Bang Sain, selama menjadi pegali kubur, pada saat proses penggalian, pernah nggak menemukan hal-hal di dalam makam? Banyak Pak, cuman ya begitu, Apa? hanya tulang. Oh, tulang. Belulang. Jadi numpuk itu ya? Ya, Makamnya tulang ya? belulang. Kalau selain itu nggak ada, namanya barang ini barang itu nggak ada, bohong. Nggak ada, ya? Di dalam kubur itu nggak ada apa-apa, hanya tulang. Kalau orang meninggal gitu. Penting doa ya? Yang penting kita doain ke itu ya, saya minta maaf. Kalau sana perempuan ya almarhumah. Pernah ada mimpinya? Ya. Nggak. Ya pernah mengimpi pernah. Pernah, Cuman ya? karena yang itu kita Ya. kita doain. Oke, Bang Sain, pernah mengalami sesuatu yang goib selama 20 tahun menjadi penggali kubur? Wah, itu mantap Pak. Apa Pak? Saya pernah Pak. Waktu itu hari Jumat. Jumat siang apa malam nih? Siang. Oh siang. Jam 11 siang. Itu gali kubur? Saya lagi babat. Oh, babat rumput. Babat lokasi. Oke, Kan lebar Pak, sekitar 5.000 mau meter. tanahnya. 5.000 meter. Oke. Capek Pak. Iya. Udah jam 11 saya istirahat. Hmm. Itu dari pagi kerja. Istirahat di Pun Mede. Sendiri Pak? Ada berdua sama teman. Terus? Dan tiduran dulu ah. Istirahat di Pun Mede, tiduran. Habis ajan suara ngaji di masjid udah kedengar di Oh kuping. mau azan, jadi pemberitahuan mau Ya, mau azan. Udah Ada ngaji nih, lagi ngaji. ya. Kan ibaratnya sekitar jam 11 ya, setengah 12 ya. Ya harusnya emang kita udah pulang. Emang kita barang udah kecapean ya. Ya, seharusnya bersih-bersih pulang persiapan ya ibadah. Iya. Bunyi Pak di bawah saya. Bunyi apa? Tokeh. Ya biasa. 3 kali. Enggak, toke kan di rumah tua, Iya. di makam biasa toke mah banyak. Saya juga biasa, saya anggap biasa. Heeh. 3 kalinya saya tengok di bawah saya Pak. Lah, kok tokeh putih? Heeh. Loh, kok tangannya keluar? Terus? Taunya? Lah ini kok, maksudnya ini kok pocongan. Wah, kabur. Dia bilang, waduh ini kita suruh pulang nih. Udah waktunya istirahat nih. Jumat. Siang-siang ada pocong. Iya, di Babon Mede, di dobang. Modalnya gede rubuh Pak. Heeh. Di bawahnya diem dia. Pocong siang-siang? Ibaratnya mah hanya ngebilangin aja kalimat saya ya. Ngingetin? Iya, Sain pulang. Udah waktu Jumat. Ibaratnya doain gua kalau bisa. Begitu kali ya. Oh, Iya, tapi temannya. setelah kejadian itu Bang nggak ada rasa takut dari Bang Sain Nggak datang ada. lagi ke tempat? Nggak ada rasa, sekarang biasa aja. Itu pun medannya sekarang makin besar, makin gede, buahnya banyak, daunnya banyak, ya nggak ada apa-apa. Nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah ketemu lagi. Ini kita kayak udah kenal Pak. Oh, Barangkali udah ya. kenal. Jadi setelah ketemu itu langsung kabur lari? Iya, Beres? dari kan saya tegesin dulu, ini kok toke kok. Palanya pocong, kakinya pocong, tapi tangannya keluar. Kita kan ngajar juga Pak. Iya. Ya waduh ini mana nih? Waduh ini pulang ah. Temen yang satu ngeliat juga? Ya lihat bareng-bareng. Udah pulang aja dah, yuk kita Jumat dah. Ya benar, begitu tengok kok udah nggak ada. Oke. Itulah pengalaman yang paling berasa ya? paling berasa di hati Ya. saya. Jadi itu merasa kalau namanya gali makam, udah nggak bagi saya udah nggak aneh Pak. Oh. Karena
pengalaman yang anehnya aja itu sudah rasain, apalagi yang baru berulang, yang penting kan kita nggak ganggu. Ya. Kita Bang, minta maaf Oke. semuanya. Bang Sain, Bang Oni cukup salut lah dengan profesi Bang Sain ya, yang ikhlas tulus menjadi penggali kubur. Yang memang ini perorangan ya, bukan Perorangan bukan nggak di ada. bawah dinas pemakaman Bukan. Kabupaten Tangsel atau Iya. bukan ya. Nggak ada itu. Nah, apa harapan Bang Sain kepada pemerintah di situasi pandemi COVID Corona ini? Kan udah hampir 2 bulan nih ya kondisi begini. Ya, begitulah. Kapan apa harapan Bang Sain kepada pemerintah atau mungkin juga kepada orang-orang yang memang punya ya? Terus apa harapannya? Silakan. Ya kalau harapan saya gini, semoga-moga penyakit ini cepat sirna. Apalagi kita mau menjelang bulan puasa. Lah udah bulan puasa ini. Bulan Lebaran. Oh. Siapa tahu kita mau silaturahmi sama saudara, Iya. orang mau jarah ke makam. Iya. Kalau harus dibatasin, harus cuci tangan. Ya kan moga-mogahan almarhumah pada tahu denger bahwa doa kita ini minta dijabah sama Allah. Amin. Mudah-mudahan segera Hilang nih. hilang penyakit ini. Oke. Semoga seperti biasa lagi rakyat kita seluruh Indonesia. Bang Sain, ini kan kalau kata pemerintah kemungkinan wabah virus corona ini akhir Juni selesai. Berarti kan masih 2 bulan setengah lagi. Iya, iya, Apa persiapan Bang Sain? Ya, Secara ternak ayam, gedein ayam masih belum bisa. belum bisa gimana. Kondisi gali kubur Ya. seminggu sekali. Keluar. Gimana tuh? Masih 2 bulan setengah ini. Ya mudah-mudahan. Kalau Pak. sampai Juli ya harapan Iya. pemerintah. Ya moga-moga ada orang-orang yang di pemerintahan atas bisa ngelihat dengan rakyatnya di bawah. Amin. Jangan bikin kegaduhan. Kalau mau dibagi sama, mau dibagi, bagi rata semua. Mau miskin, mau kaya, bagi karena emang keadaan lagi susah. Iya. Ya gitu. Ya datenginlah RT, RW, Data. semua yang benar. Mau orang gali makam kayak mau orang tukang pulung kayak mau orang kaya kalau emang nggak punya kasih semuanya, jangan dipilih kasih. Mudah-mudahan semua ini pemerintah itu nanti cepet sirna penyakitnya. Amin. Ya kita stabil lagi seperti biasa, enggak ada keributan. Jangan sampai ada ternoda di kondisi seperti ini ya. Iya, karena Perasaan kan ya. perasaan orang kan kalau udah sakit susah ngilanginnya Pak. Iya. Kalau kayak saya mah, ya udah begini ya begini aja kata. Yang penting kita sehat lah. Mudah-mudahan rezeki ada jalan dari mana, dari kiri, Baik. dari kanan. Bang Sain, terima kasih sudah hadir di Box. Bang Oni bertanya. Bang Oni berharap Bang Sain terus sehat ya. Amin. Jaga kesehatan keluarga juga. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan Bang Sain kepada pemerintah, kepada orang-orang di sekeliling ini bisa dijabah. Amin. Dan kita juga sama-sama doa, kita yakinkan nih bulan suci Ramadan ini berkah. Amin. Ya. Amin. Wabah virus bisa luntur dari Indonesia dan Ya, dari gitu. dunia ini. Amin. Amin. Bang Sain, Bang Oni dari Berita Indonesia Link, mudah-mudahan Bang Sain bisa menerima apa yang Bang Oni berikan. Ini sebagai tanda mata Bang Oni aja untuk Bang Sain. Jangan dikata apa-apa. Ini mudah-mudahan bisa membantu Bang Sain ya Saya terima Pak. Untuk- Dengan senang hati. untuk keluarga, untuk keluarga, silakan duduk. Untuk keluarga, mudah-mudahan Bang Sain bisa seminggu ke depan, 2 minggu ke depan bisa hidup dengan enak ya. Alhamdulillah. Bisa makan hal-hal yang bergizi buat daya tahan, karena daya tahan perlu Ya. Insya Allah Pak. ya. Jangan dilihat dari pemberiannya, tapi ini ikhlas tulus dari kami. Ikhlas Dari Pak. Berita Indonesia. Saya terima. Ikhlas. Sangat senang hati. Salam buat keluarga ya. Terima kasih banyak. Baiklah, sahabat Bang Oni, sampai di sini Bang Oni bertanya bersama Bang Sain bin Kinan, warga Lengkong Gudang Wetan, Serpong, Tangerang, yang berprofesi sebagai penggali kubur. Sudah banyak kita dengar ceritanya, cukup mengharukan dan cukup banyak hal yang menarik. Di tengah pandemi ini, Bang Sain bin Kinan dan juga dengan warga-warga lingkungannya pasti merasa susah ya Bang Sain ya. Ya Pak. Bangunnya juga ada Bukan, susahnya juga Bang Ya, Sain ya, tapi mungkin kadarnya berbeda. Ya. Tapi yang penting mudah-mudahan
Sahabat Bang Oni, kita sama-sama berdoa. Pertama adalah kita dimudahkan, dilancarkan dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Semoga diberkahi semua Amin. ibadah kita. Dan doa kita khususnya agar wabah COVID-19 ini bisa luntur dari Indonesia dan dunia ini bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang berdoa ini banyak orang di bulan suci Ramadan, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia berdoa. Baik Bang Sain dan sahabat Bang Oni, sampai jumpa lagi di Bob Bang Oni bertanya berikutnya. Salam Bob. Ayo kita di rumah aja, jangan piknik, apalagi mudik. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ayo kita di rumah aja, jangan piknik, apalagi mudik. Ayo kita di rumah aja, ayo kita di rumah aja. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.